Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, tetap semangat masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan rumah sakit umum daerah Kota Yogyakarta. Bersua kembali dengan saya, Dr. Indra Surya Dananjaya, dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja, yang akan membahas informasi seputar kesehatan dan tentu saja akan bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Obrolan kali ini kita akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus atau mungkin masyarakat sekitar menyebutnya kencing manis. Data dari WHO dan jurnal luar negeri bahwa angka penderita diabetes mellitus sendiri mencapai 460 juta jiwa. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri tahun 2021 mencapai 18 juta jiwa dan diperkirakan tahun 2045 mencapai 28 juta jiwa. Tentu saja angka tersebut angka yang sangat besar, mengingat banyak sekali hal yang akan terjadi bila tidak tertangani dengan baik. Telah hadir bersama saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Jogja, Dr. Endang Widyastuti, spesialis penyakit dalam Vinasim. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dr. Indra. Ya, mungkin topik kali ini memang menarik ya dok, diabetes mellitus atau kencing manis ya. Angka kunjungan di Rumah Sakit Jogja sendiri adalah nomor 3. Iya betul. Ya. Jadi sangat banyak sebenarnya. Gitu. Dari mungkin langsung saja dok, mungkin dari apa sih kencing manis atau diabetes mellitus sendiri dok? Ya, terima kasih Dr. Indra. Kita tahu bahwa diabetes seperti disebutkan Dr. Indra tadi, itu kasusnya itu untuk kunjungan saja di RS Jogja itu nomor 3. Sedang di dunia itu ternyata kita masuk ke ranking yang nomor 7 Dr. Indra. Kalau pada tahun 2019, kemudian tahun 2030 juga diperkirakan kita tetap ikut 10 besar, jadi tetap rank 7 ya. Apa itu diabetes? Diabetes itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pankreas itu tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup. Insulin itu kita tahu itu sebagai pengontrol gula darah ya, dan atau insulin yang sudah ada yang tinggal sedikit itu tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak semaksimal mungkin gitu. Ya. Terus apa dok sebenarnya tanda-tanda mungkin atau gejala yang mungkin masyarakat sekitar bisa rasakan sebagai penderita diabetes mellitus, mungkin tahap awal yang mungkin mereka belum paham gitu, tanda-tanda mungkin hasil dari laboratorium. Iya, iya. Pada pasien diabetes banyak yang datang dia tidak tahu menderita diabetes, tapi setelah kita anamnesis ternyata keluhan yang khas ya, yang itu ada 3P ya. Kita tahu kalau dari keluhan, dari gejalanya ada 3P, ada poliuri, polidipsi, polifagi. Apa itu poliuri? Dia kencingnya banyak, kemudian merasa haus terus, kemudian merasa lapar. Ada yang datang dengan keluhan kesemutan, ada yang datang dengan pandangan kabur. Jadi kalau dari tanda dan gejala seperti itu, tapi kalau dari pemeriksaan laboratoris kita temukan kalau untuk penegakan diabetes itu gula darah puasa lebih dari sama dengan 126, kemudian gula darah 2 jam setelah makan lebih dari sama dengan 200. Jadi kadang ya Dr. Indra juga sering menemukan ya pasien datang itu tidak tahu kalau diabetes, tapi gula datang udah 400, 500 ya, dengan keluhan. Sebenarnya sudah ada, kalau kita lacak lagi anamnesisnya ternyata sudah ada keluhan 3P tadi ya Dr. Indra. Dan yang sering juga sudah datang dengan kesemutan atau malah ada yang datang itu sudah katarak, tapi dia tidak tahu kalau ada diabetes. Itu yang khas itu tadi untuk penegakan diagnosis. Jadi belum tentu pasien datang dengan gula darah lebih dari 200 itu langsung kita vonis wah ini diabetes, langsung dikasih obat. Jadi jangan, tentunya harus kita tegakkan apakah ini betul diabetes seperti tadi saya sampaikan ya, jadi kita cek dengan gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Itu Dr. Indra. Dan selanjutnya dok, yang menarik nih dok, banyak pasien yang mungkin mengetahui bahwa gula darahnya tinggi, mungkin beberapa menanyakan apakah ini karena turunan dok, penyebab faktor risiko dok yang melatar belakangi terjadinya kencing manis itu apakah
karena turunan, mayoritas orang tua, mungkin kakak, ada yang menderita diabetes, atau mungkin karena pola makan, mungkin gaya hidup, seperti itu dok. Faktor risikonya apa dok sebenarnya? Iya, betul. Kalau yang mudah terkena diabetes, memang kalau yang ada faktor keturunan itu akan mudah muncul diabetes. Jadi kalau tidak harus bapak ibunya, mungkin sepupunya, mungkin pokoknya yang masih dalam satu terah ya kalau istilah, dan masih dalam talian darah itu bisa. Jadi mungkin bapak ibunya tidak, eyangnya tidak, tapi sepupunya atau omnya itu ada diabetes, itu akan lebih mudah terkena diabetes. Terus ada lagi karena tidak ada faktor turunan, tapi dia dari tadi gaya hidup, pola makan ya. Ada yang dia jadi obesitas ya, dia jadi karena kegemukan itu juga bisa menyebabkan gangguan di pankreas sehingga gula darahnya meningkat, muncul diabetes. Kemudian ada juga pada perokok yang perokok aktif dan perokok berat ya. Jadi hati-hati para perokok ya. Jadi tidak hanya ada faktor keturunan dari kebiasaan merokok, itu juga bisa menimbulkan sakit diabetes ya. Kemudian tadi dari pola makan atau gaya hidup, ada yang alkoholik juga, jadi ya alkoholik atau sering konsumsi minuman kemasan yang manis, itu juga bisa muncul diabetes. Jadi kalau ada faktor keturunan itu akan lebih mudah muncul. Lalu selanjutnya dok, pada pasien ada yang berumur 40, 50 baru beliau menderita diabetes mellitus. Ada juga yang masih muda. Terkait dengan hal tersebut, mungkin ada berapa jenis dok untuk diabetes mellitus sendiri dok? Oh ya, betul. Jadi diabetes ini kita tahu ada 4 tipe. 4 tipe diabetes, yaitu DM tipe 1, ini yang muncul sejak muda, karena memang di sini terjadi defek di pankreasnya. Jadi pankreasnya tidak menghasilkan insulin. Jadi ada memang destruksi di sel beta pankreas yang memproduksi insulin sehingga tidak dapat memproduksi insulin. Jadi memang kalau pada pasien DM tipe 1 itu pasti harus menggunakan insulin. Kemudian DM tipe 2. Jadi ini diabetes mellitus tipe 2 itu yang terbanyak. Ya kan, kita temukan yang terbanyak DM tipe 2. Ini pada DM tipe 2 itu terjadi resistensi insulin. Jadi produksi insulinnya berkurang, terus insulin yang dihasilkan tinggal sedikit, itu juga kerjanya juga sudah tidak bagus. Kemudian yang ketiga ada diabetes gestasional. DM gestasional ini DM yang terjadi pada kehamilan. Jadi pasien biasanya pada trimester 2-3 ini mulai muncul gula darahnya meningkat. Nah, kalau pada DM gestasional ini juga yang terbaik itu diberikan insulin. Tapi kalau pasien DM hamil, nah dia udah punya sakit diabetes mellitus kemudian hamil, itu istilahnya bukan DM gestasional lagi, tapi diabetes mellitus tipe 2 dengan kehamilan. Ya, jadi kemudian yang tipe yang keempat itu ada DM tipe lain. Nah, ini disebabkan oleh misalnya ada pankreatitis, ada fibrosis atau kelainan di pankreas, atau ada kalsifikasi pankreas. Jadi ini yang disebabkan selain 3D atas tadi. Jadi ada 4 dokter Indra. Ya. Selanjutnya dok, ketika pasien sudah terdiagnosis dengan diabetes mellitus atau kencing manis, apa yang harus dilakukan dok? Dalam arti pengobatan apa yang harus dijalankan, proses-prosesnya seperti apa dok? Ya, jadi kalau untuk penanganan diabetes ini memang ada yang non medikamentosa, yang bukan dengan obat, dan ada yang medikamentosa. Dan kami mengingatkan ya, kalau sudah terdiagnosis diabetes harus rajin kontrol. Jadi jangan karena saya nggak ada keluhan, gula saya 300 nggak ada keluhan, gula saya 500 nggak ada keluhan, tidak mau kontrol, tidak mau berobat. Nah, inilah yang seringkali pasien datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi complicated. Jadi ada komplikasi, entah itu di jantungnya, entah itu ada luka, entah itu ada
ternyata ada stroke, serangan jantung atau jantung koroner, itu seringkali udah ada retinopati, neuropati. Nah, itu makanya pada DM ini harus ditangani dengan serius ya, karena komplikasinya juga serius ya. Kalau yang berat kita tahu banyak yang terjadi gagal ginjal kronis akhirnya sampai cuci darah rutin. Nah, untuk penanganannya tadi yang saya sampaikan tadi yang non medikamentosa, tentunya dengan diet, diatur dietnya. Jadi pola makannya, jenis makannya, kalorinya ya ini. Kalau ragu boleh konsultasi ke ahli gizi atau ke rumah sakit, ke pusat pelayanan kesehatan, pasti akan dibantu untuk mengatur saya gimana toh pola makan saya, apa yang boleh, apa yang tidak. Kemudian jangan lupa olahraga. Jadi olahraga itu 30 menit cukup, tiap hari bisa, atau seminggu 2 atau 3 kali, atau tiap hari 30 menit bisa. Jadi yang ritmenya itu teratur ya, jangan sekali olahraga langsung berat, tapi habis itu tidak olahraga lagi. Itu jadi tadi yang dengan diet, olahraga, kemudian yang dengan medikamentosa, dengan obat-obatan. Nah, kalau untuk obat-obatan tentunya kita lihat kadar gula darahnya ya Dokter Indra. Dilihat berapa gula darah puasanya, berapa gula darah 2 jam setelah makan. Kemudian kondisi lainnya, apakah sudah terjadi komplikasi? Karena kalau sudah terjadi komplikasi, misalnya diabetes, sudah kena ginjalnya, nah tentunya ada obat tertentu yang tidak boleh diberikan kalau sudah terjadi gagal ginjal. Ya, jadi untuk pengobatan diabetes kita tahu ada yang bentuk tablet, ada beberapa macam, dan untuk tablet ini juga harus kita perhatikan, ada golongan sulfonylurea, tentunya tahu itu ada yang banyak dan mudah dicari itu glibenclamid, tapi hati-hati itu efek hipoglikemiknya tinggi. Kemudian ada klimepirid, ada gliklasid ya, glukodet gitu, glikuidon gitu. Kemudian terapi yang terbaik sebenarnya insulin ya. Sebenarnya kalau insulin itu diberikan seawal mungkin terdiagnosis diabetes. Tapi kadang awam kan takut ya, loh kenapa saya langsung dapat insulin, berarti saya udah berat ya kan. Padahal sebenarnya pemberian insulin sedini mungkin itu akan mencegah komplikasi, atau kalau sudah terjadi komplikasi biar tidak semakin berat ya. Kalau sudah ada gagal ginjal, sudah ada penurunan berat badan, datang sudah kondisi kurus, berat badan menurun drastis, kemudian ada keganasan, ada gangguan jantung, udah ada komplikasi, ada luka, itu. Nah ini kita sering dengar kalau pasien tanya, saya gula basah atau gula kering ya. Sebenarnya itu tidak ada gula basah, gula kering, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ya ada 4 golongan tadi, 4 tipe DM. Kalau yang gula, yang gampang luka, yaitu sebenarnya karena udah ada komplikasi di pembuluh darahnya ya, sehingga udah ada neuropati, ada gangguan di pembuluh darah tepi sehingga mudah terjadi luka tadi. Tapi tidak semua pasien DM itu mudah luka, tergantung dia menyerangnya kemana. Ada yang milih jadi gagal ginjal, jadi katarak, jadi retinopati, jadi hanya ke sarafnya gitu. Jadi tadi non medikamentosa dan medikamentosa. Tentunya kalau untuk pengobatan memang harus atas konsultasi ya. Jadi untuk dosis obat, jadi jangan minum obat sesuai, oh dulu saya dikasih ini, padahal itu udah terapi beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, karena tidak sempat ke rumah sakit, karena takut ke rumah sakit malah mengkonsumsi obat yang sama dalam jangka panjang dengan dosis yang sama. Itu makanya sering kali ya Dok ada ke UGD dengan hipoglikemi ya, karena pasien tidak mau makan, asal aja mengkonsumsi obat, dan mungkin obatnya itu obat yang dulu dikonsumsi sudah beberapa bulan yang lalu masih dikonsumsi dengan dosis yang sama. Oleh itu penting untuk kontrol rutin sebenarnya ya, karena pasti nanti tenaga medis, dokter, perawat pasti akan mengedukasi. Nanti kalau terjadi keluhan ini
Kalau lemas, kalau nggak mau makan ya jangan dikonsumsi gitu. Jadi tadi intinya itu medikamentosa dan non medikamentosa. Tapi saya tegaskan di sini memang untuk yang terapi terbaik itu pemberian insulin sedini mungkin. Ya. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya yang ini menarik juga, Dok. Apakah kencing manis itu bisa sembuh, Dok? Atau seperti apa, Dok, sebenarnya? Ya, ini dia. Ini sering pasien datang. Ini ada pasien datang dengan gula 500. Saya tanya, ada riwayat diabetes enggak? Dulu saya ada tapi sembuh. Nah, ini yang harus kita luruskan ya, kita edukasi bahwa kalau udah terdiagnosis diabetes mellitus itu bukan sembuh tapi terkontrol atau terkendali ya. Kalau sembuh itu enggak, karena sudah seperti tadi yang banyak di M-tipe 2, di pankreasnya itu produksi insulinnya udah sedikit. Nah, nanti semakin bertambah usia tentunya kerusakan sel beta pankreas akan semakin meningkat ya tentunya. Jadi kadar gula darah akan semakin tinggi. Nah, itu jadi intinya kalau sudah terdiagnosis DM, monggo kita harus rutin kontrol. Terserah di fasilitas kesehatan mana, tingkat mana, tapi yang penting harus kontrol rutin. Karena pasti akan dibantu untuk pengendalian gula darah dan juga untuk ini melacak komplikasinya ya. Jadi bukan sembuh tapi bisa terkendali atau terkontrol gitu, Dokter Indra. Ini, Dok, mewakili pasien juga, Dok, ini, Dok. Ada beberapa yang bertanya, mereka takut, Dok, misal minum obat secara terus-menerus, Dok. Apakah yang mereka takutkan itu apakah berefek ke ginjal dan lain-lain, Dok? Iya, Dok. Itu ya, jadi iya. mungkin bisa dijelaskan, Dok. Ya ini stigma ya, ada stigma di masyarakat gitu. Jadi malah terbalik ya, Dokter Hendra ya. Justru kenapa kalau punya sakit itu harus diobati, tidak hanya diabetes ya. Jadi kalau ada diabetes ya harus diterapi, entah itu dengan oral antidiabetik atau dengan obat, dengan tablet maupun dengan insulin. Justru dengan kontrol gula yang baik itu akan mencegah komplikasi, ya kan? Akan mencegah komplikasi, baik komplikasi yang masih ringan maupun yang berat. Ada mikroangiopati, makroangiopati gitu. Itu. Jadi sama sebenarnya seperti kalau hipertensi ya, Dokter Indra. Sama, kalau tidak diobati apa? Ya bisa jadi pembengkakan jantung, bisa jadi gagal ginjal. Sama seperti diabetes itu. Jadi justru pasien-pasien yang datang dengan kondisi tidak bagus, dengan complicated, itu biasanya riwayatnya itu karena gula darahnya tidak terkontrol. Dia sudah menggunakan obat DM ataupun insulin tapi tidak terkontrol dengan baik. Mungkin dosisnya yang kurang tepat atau mungkin pola makan ya yang sering itu karena wah saya udah minum obat, udah pakai insulin, saya berarti makannya akan lebih bebas. Nah, itu hati-hati, tetap harus dikendalikan gitu. Jadi untuk kalau gula darah lebih dari 200 ya. Jadi ini perlu diperhatikan, kalau gula darah di atas 200 pasti akan muncul komplikasi cepat atau lambat. Jadi mungkin hitungan, oh itu lama nanti berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian. Tapi kalau gula sering di atas 200 gitu, Dokter Indra. Jadi jangan terbalik. Justru kita mengendalikan, kita berobat rutin itu agar tidak terjadi komplikasi. Agar tidak, kalau gula ya biar tidak gagal ginjal, biar tidak terjadi ada luka, biar tidak terjadi stroke, biar tidak terjadi jantung koroner gitu. Nah, itu sebenarnya untuk mencegah, itu bukan kebalik. Tapi kalau menggunakan obat yang tadi melanjutkan sendiri tapi tidak kontrol, padahal ternyata sudah ada gagal ginjal tapi dia yang mengkonsumsi obat-obat yang sudah tidak boleh dipakai untuk pasien DM yang gagal ginjal, lah itulah yang akan semakin memperberat ginjalnya. Jadi gitu. Jadi jangan terbalik, justru kita kontrol rutin, obat dan insulin yang diberikan pasti nanti akan disesuaikan dengan kondisi pasien, dengan komplikasi yang ada, sehingga
mencegah komplikasi. Jadi biar tidak terjadi kerusakan, gitu. Seperti itu, ya. Selanjutnya, Dok, menilik dari pernyataan Dr. Endang tadi bahwa diabetes mellitus atau kencing manis sendiri salah satu risikonya karena mungkin dari faktor keluarga, Dok. Jadi mungkin kalau ada ayah atau ibu penderita diabetes mellitus, anaknya mungkin masih muda, Dok. Jadi tetap berisiko gitu, Dok. Iya. Kalau mungkin ada faktor keturunan sudah seawal mungkin siaga, siap-siap ya, harus diatur. Jadi mulai menjaga pola makannya, ya. Kemudian olahraga. Jadi itu biar pankreasnya itu aktif ya, biar insulin yang ada di pankreas itu kerjanya bagus gitu. Jadi kita harapannya biar meskipun ada faktor keturunan tapi jangan sampai muncul, atau kalaupun muncul ya jangan yang berat-berat gitu. Jadi memang harus sedini mungkin, Dr. Hendra, harus dijaga dengan itu tadi yang non medikamentosa ya. Kalau belum terkena kan ya itu dengan diet, olahraga gitu. Terus pokoknya menjaga pola makannya juga dengan exercise itu, aktivitas fisik ya. Tapi kalau misal pemeriksaan lab rutin selama berapa tahun sekali itu bisa tidak, Dok, sebenarnya, Dok, untuk pasien yang mungkin anak itu tadi, Dok, mungkin yang muda yang orang tuanya disarankan tidak sebenarnya, Dok? Ya bagus juga itu. Ada yang mungkin sedikit ketakutan juga, Dok, sebenarnya beberapa. Iya. Ya sebenarnya bagus juga ya kalau seperti itu, untuk deteksi dini itu bisa check up setahun sekali. Kalau masih aman, tidak ada tanda-tanda ke arah diabetes, nggak apa-apa, setahun sekali check up rutin. Tapi kalau sudah mulai ada gejala atau sudah ada peningkatan, yaitu harus segera tertangani, segera terlacak. Jadi kalau sudah terdiagnosis DM, ya jangan lebih dari sebulan. Ya Pak, sebulan itu sudah termasuk lama ya, Dr. Jadi kalau sudah terdiagnosis ya sebulan sekali lah ceknya gitu. Tapi kalau masih belum, jadi kita untuk jaga-jaga juga boleh. Nanti kan ada medical check up itu. Kadang kalau karyawan juga ada medical check up yang setahun sekali. Ya. Beberapa pasien ada yang mengkombinasikan dengan pengobatan kencing manis sendiri dengan herbal, itu sebaiknya seperti apa, Dok, sebenarnya, Dok? Ada banyak ini. Ya, memang beberapa pasien seperti itu. Sebaiknya seperti apa, Dok, sebenarnya? Ya, herbal itu ada yang aman, ada yang belum aman. Jadi kalau pilih herbal itu ya yang maksudnya ada yang belum diakui ya kan. Kalau kita kan ada yang obat herbal yang fitofarmaka itu yang sudah diakui secara medis, bolehlah. Tapi kalau yang belum ya, kalau saran saya ya mending konsultasikan ke dokter ya, konsultasikan ke dokter nanti apa yang dikonsumsi pasien. Maksudnya apa toh herbal apa yang dikonsumsi gitu. Kan lebih baik dengan itu diet itu tadi, diet mengatur pola makannya, kemudian dengan kalau memang sudah harus diberikan OAD, obat anti diabetes atau insulin, ya mungkin kalau penggunaan herbalnya ya itu harus perlu dikonsultasikan ya. Saya biasanya tanya apa yang dikonsumsi itu herbalnya apa. Kalau yang sudah diakui medis kan yang tadi yang fitofarmaka itu oke sih, nggak apa-apa. Tapi ya tentunya lihat ada ada kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk diberikan yang herbal-herbal itu ya. Kalau sudah ada gangguan ginjal, gangguan liver juga tentunya harus lebih hati-hati. Jadi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang merawat. Ya. Sedikit informasi untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Jika Anda membutuhkan informasi tentang alur pelayanan ataupun informasi kesehatan, silakan bisa mengakses sosial media Rumah Sakit Jogja melalui Facebook, Instagram, YouTube, ataupun website Rumah Sakit Jogja. Mungkin kembali ke topik ya, Dok. Ya. Untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan ini, Dok, dari masyarakat juga, Dok.
pentingnya mengkonsumsi obat gula secara rutin ya dok. Jadi tidak boleh tidak sama lagi ya dok. Maksud saya tidak boleh terputus dalam jangka waktu lama dan lain-lain. Mungkin pertanyaan orang awam juga dok, di sini perlu tidak dok istilahnya memberikan pengobatan selain obat ini dok, obat-obatan yang dari dokter gitu dok. Jadi obat herbal tapi harus dikonsultasikan dok sebenarnya dok. Nah, ya tadi seperti saya sampaikan tadi, kalau obat herbal harus dikonsultasikan. Jadi pasien jangan lupa kita edukasi untuk komplikasinya ya dokter Indra, karena kalau seperti saya sampaikan tadi, kalau gula darah sering di atas 200 pasti akan terjadi komplikasi, baik itu akan muncul cepat atau lambat gitu. Ya. Jadi kalau sudah pengobatan DM yang saya sampaikan tadi, belum tentu itu akan sama terus dosisnya, belum tentu kombinasinya akan sama terus gitu. Tentunya nanti ada faktor resiko yang harus dicek ya. Kalau ke rumah sakit itu biasanya akan dicek fungsi ginjalnya, kemudian profil lipidnya, ada kolesterol, trigliserid, LDL. Nah, nanti mungkin obat DM dikombinasikan dengan obat-obatan lain, atau kalau sudah muncul komplikasi seperti kok ginjalnya mulai kena, lah tentunya akan dikasih obat-obat untuk membantu memperbaiki ginjal seperti itu. Dan kalau sudah terjadi komplikasi, contohnya tadi yang kalau udah ada gagal ginjal, nah kan ada beberapa obat yang nggak boleh dikonsumsi lagi ya. Itu makanya perlunya kontrol paling lama itu udah sebulan sekali, itu sebaiknya udah harus dikonsultasikan. Kecuali ada pemberat ya nggak usah nunggu 1 bulan, segera konsultasi. Misalnya minum obat ini, kan pasien juga kadang ada yang alergi juga dokter Indra. Pakai obat ini saya kok jadi gemuk ya, berat badannya cepat meningkat. Nah, ini mungkin nanti pastinya dokter akan memilihkan obat yang sesuai dengan kondisi pasien, dan untuk dosis juga disesuaikan dengan berapa kadar gula darahnya saat itu, ada nggak komplikasi lain gitu. Tentunya akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi mungkin dosis perlu dinaikkan. Jadi gula masih tinggi tapi dosisnya tetap aja. Nah itu sebenarnya kan ya jangan ya, kita mesti disesuaikan. Misalnya ada gagal ginjal kok masih tetap dikasih metformin terus, ya, tentunya akan memperberat ginjal pasien ya. Jadi itu perlunya untuk kontrol rutin dokter Indra. Jadi obat itu tidak selalu sama. Tapi kalau pasien sudah stabil dengan obat tertentu, dengan insulin dosis tertentu, sudah terkontrol bagus, ya memang dilanjutkan dengan dosis yang sama itu. Tapi kalau sudah mulai, wah ini kok sering ngedrop, ya kan kadang pasien, saya malam sering ngedrop, kita harus tanyakan ngedropnya kapan, pagi, siang, malam lah, kita evaluasi. Mungkin obat ini yang jangan dikonsumsi, obat ini harus di stop karena bapak ibu sudah bisa ngontrol pola makannya, sudah mau olahraga lah, itu kadang akan ikut memperbaiki insulin itu, memperbaiki pankreas maksud saya, sehingga akan mengaktifkan insulin itu. Terima kasih dok untuk tanya jawabnya dok, sangat menarik sekali dok ini penyakit kencing manis ya dok, untuk jadi ya sekali, tidak akan pernah habis. Ya, jadi kalau di IGD itu datang sakit jantung, sakit ginjal, mungkin beberapa pasien memang tidak tahu memang sebelumnya punya diabetes mellitus yang merupakan faktor resiko dok terjadinya tersebut gitu. Mungkin untuk yang terakhir dok, mungkin singkat saja dok tentang pencegahan dan pengendalian terhadap kencing manis sendiri dok, singkat untuk masyarakat sekitar dok. Oh ya, terima kasih. Kalau untuk pencegahan, kalau ya siapapun yang ada faktor resiko atau ada faktor keturunan untuk diabetes, ya seawal mungkin kita menjaga yang tadi ya, pola makannya, kemudian gaya hidup ya, kemudian aktivitas fisik. Nah kita coba olahraga tidak harus tiap hari tadi, tidak harus yang berat. Jadi yang tadi untuk pencegahan ya dokter Indra, baik yang ada faktor keturunan maupun tidak. Kemudian kalau yang obesitas ya ayo turunkan berat badannya ya. Kalau ada yang perokok, monggo mulai dikurangi dan sampai berhenti merokok. Nah, itu
penting itu untuk pencegahan itu. Kemudian kalau untuk pengobatan ya, kalau yang sudah terdiagnosis ya kita harus rajin kontrol, rutin kontrol. Dan jangan lupa pasti nanti dokter yang menangani, yang merawat pasti akan mengingatkan, juga akan mengecek faktor-faktor risiko untuk komplikasinya, yaitu dengan pemeriksaan lab ya, kemudian mungkin dengan ronsen, kemudian dengan USG untuk melacak adanya komplikasi-komplikasi. Kemudian yang terakhir ya untuk ini dok, pengobatan diabetes mellitus dok. Nah ya tadi yang untuk pengobatan tadi kalau memang sudah diberikan insulin ya jangan takut, jangan khawatir, itu memang lebih baik pemberian insulin itu sedini mungkin. Tapi kalau yang masih bisa terkendali dengan obat anti diabetes atau OAD ya silakan ya dilanjutkan. Pokoknya apapun terapi yang diberikan oleh dokter mohon dilanjutkan, dikontrol dengan teratur, kemudian harus rajin berolahraga, jaga pola makan untuk mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Oh ya, sedikit menambahkan tadi untuk apa saja komplikasi dari diabetes ini ya, itu komplikasi itu ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut itu bisa pasien itu datang dengan kondisi penurunan kesadaran atau terjadi ketoasidosis ya Dokter Indra. Sering pasien datang sesak, kemudian ada riwayat sering kencing, kemudian gelisah, ternyata gula darahnya sangat tinggi, itu KAD. Juga bisa dia udah pasien DM terjadi hipoglikemi, itu bisa, itu merupakan komplikasi akut. Kemudian ada yang komplikasi kronis yang sebaiknya semoga terhindar ya, para pasien DM itu terhindar dari komplikasi kronis. Itu ada yang makrovaskuler dan mikrovaskuler. Yang mikrovaskuler seperti retinopati diabetes, neuropati diabetes, nefropati diabetes. Nefropati diabetes itu kalau yang stadium akhirnya jadi gagal ginjal kronis itu. Kemudian kalau yang neuropati itu yang seperti kesemutan, kemudian rasa seperti panas atau rasa seperti dicocok-cocok bisa di telapak kaki, di tangan ya itu. Kemudian ada yang bisa terjadi ulkus atau luka itu. Kemudian yang komplikasi makrovaskuler, jadi pengobatan tadi ditujukan untuk mencegah juga komplikasi makrovaskuler. Itu contohnya apa? Makrovaskuler itu stroke ya, jadi mencegah terjadinya stroke. Dari gula itu bisa muncul jadi stroke seperti yang dikatakan Dokter Indra tadi. Pasien datang stroke, ternyata dia gulanya tinggi, dicek HbA1c tinggi, oh berarti memang dia sebenarnya pasien diabetes, tapi mungkin tidak tahu atau tahu tapi tidak pernah berobat karena tidak ada keluhan. Kemudian komplikasi apalagi yang berat untuk yang makrovaskuler, yaitu jantung koroner ya. Jadi sekarang banyak terjadi serangan jantung koroner pada usia muda juga banyak. Ya, itu faktor resikonya ada yang ternyata dari diabetes ya, dari diabetes, dari hipertensi ya. Jadi tadi tujuan tadi untuk pencegahan dan pengobatan diabetes itu tentunya untuk mencegah terjadinya komplikasi diabetes yang berat, baik yang komplikasi kronis, baik yang mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Mungkin itu Dokter Indra. Ya. Terima kasih Dokter Indra. Spesialis penyakit dalam. Sebagai informasi, di Rumah Sakit Jogja terdapat pelayanan poli penyakit dalam yang dilayani mulai hari Senin sampai Sabtu pada jam kerja. Sebagai penutup, masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan rumah sakit umum Kota Daerah Kota Yogyakarta, jika Anda menghendaki berbagai informasi dan akses layanan kesehatan, silakan bisa mengikuti sosial media RS Jogja melalui Facebook, Instagram, YouTube, ataupun website. Saya Dr. Indra Surya Danjaya, Dr. Indah Widyasuti, spesialis penyakit dalam. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.